Putri dari keluarga kaya memilih untuk menikah dengan kamu, seorang preman jalanan. Hanya untuk mencicipi sedikit makanan sisa. Meskipun dia sudah bertekad saat melarikan diri ke kota Wangzhou, Jiang Chaiwei sudah memutuskan. Tapi saat ini, bersembunyi di dalam rumah tua, dia meletakkan sebilah pisau tua berkarat di bawah tubuhnya. Tidak berani tidur dengan tenang. Dia takut pada suami yang belum pernah ditemuinya. Tiba-tiba, dia yang mabuk menerobos pintu dan merobek bajunya. Pada saat ini, kamu baru saja terlempar ke masa dinasti Ji yang penuh kekacauan. Pertama kali kamu tiba di depan rumah reyotmu. Setelah lama, bayangan seseorang di dalam rumah baru membuka celah pintu dan mengintip sedikit. Apakah itu Sulang? Suara itu sangat indah, namun terdengar sedikit lelah. Saya Sumu, suamimu yang malang. Pintu langsung terbuka. Jiang Chaiwei melemparkan pisau yang ada di tangannya. Matanya merah, berjalan ke arahmu. Sebelum kamu sempat berbicara, dia segera mengeluarkan beberapa keping koin tembaga dari sakunya dan menyerahkannya padamu. Sulang, aku hari ini menjual 7 pikul kayu bakar. Mendapatkan 14 uang. Uang yang kamu dapatkan, kenapa harus diberikan padaku? Segala yang aku dapatkan akan aku berikan pada Sulang. Kamu menundukkan kepala, di bawah cahaya bulan yang redup. Diam-diam memandang gadis di depannya. Wajahnya yang bulat seperti telur angsa, meskipun sudah dipenuhi abu dari panci. Tetap terlihat cantik dan mempesona. Sulang, aku besok pagi pukul 4 akan pergi mengumpulkan kayu bakar. Mungkin bisa mendapat 25 uang. Melihat kamu tidak menerima uangnya, Jiang Chaiwei sedikit cemas. Tiba-tiba kamu merasa sedikit tidak nyaman. Sulang, aku sehari-hari juga makan sangat sedikit. Hanya makan semangkuk bubur singkong setiap hari. Jiang Chaiwei gemetar. Di kota Wangzhou, banyak sekali preman yang menjual istri mereka. Para istri dan pelayan miskin yang melarikan diri dari bencana. Dijual ke rumah bordil untuk menjadi pelacur adalah nasib yang paling biasa. Dia pikir dengan menghasilkan lebih banyak uang, suami di depannya mungkin tidak akan menjualnya. Pelayan muda itu menggigit bibirnya sampai berdarah. Dia masih mengangkat bahunya yang ramping tinggi-tinggi, menunjukkan 14 keping koin tembaga di depanmu. Setengah dupa terbakar, meski tangannya gemetar seperti ayakan. Pelayan muda itu tetap keras kepala memungutnya. Sulang, uang ini untukmu. Tolong jangan jual aku. Meskipun bekerja keras setiap hari, dia juga ingin hidup dengan bersih dan jujur. Kamu berdiri diam. Akhirnya, kamu mengulurkan tanganmu, memegang 14 keping koin tembaga yang basah oleh keringat, dan secara tidak langsung memegang tangan gadis itu. Pelayan muda itu langsung menangis. Terima kasih, Sulang. Kamu menghela napas untuk dunia yang kejam ini. Hanya merasa bahwa 14 koin tembaga di tanganmu begitu berat, seolah-olah diisi dengan timah. Begitu kamu masuk ke dalam rumah, pelayan muda itu buru-buru membawa semangkuk bubur singkong yang panas dan berlari ke arahmu. Kamu baru saja makan 2 suapan, namun rasanya seperti menelan lilin, sangat sulit ditelan. Tapi kamu khawatir kalau pelayan muda itu berpikir yang aneh. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam, dan tidak lupa berpura-pura senang sambil mengusap mulutnya. Kamu berdiri dan berkata, besok tidak perlu bangun pagi untuk mencari kayu bakar. Aku telah menyimpan uang di bawah selimut. Mendengarnya, Jiang Chaiwei sangat terkejut. Suara yang terdengar penuh dengan kegelisahan. Sulang, uang yang aku dapatkan. Suara itu samar-samar terdengar seperti tangisan. Dia khawatir jika uang itu diterima, beberapa hari kemudian dia akan dijual. Kamu dengan sedikit putus asa mengusap dahi. Maksudku, aku ingin kau membelikanku beberapa selimut. Ku mengerti. Suara Jiang Chaiwei mulai melunak. Tidurlah lebih awal. Setelah itu kamu berbalik dan meninggalkan rumah yang rusak. Jiang Chaiwei berdiri di satu sisi. Tidak berani membuka mulut untuk menahanmu. Dia takut membuatmu kesal lagi. Kamu berjalan hampir 100 langkah. Lalu melihat ke belakang. Melihat Jiang Chaiwei dengan kasihan mengambil kendi tanah. Menuangkan sisa terakhir bubur singkong ke dalam mangkuk kasar. Kemudian memakannya dengan lahap. Keesokan harinya, kamu berjalan di jalan bersama sahabat masa kecilmu, Sihu. Pikirannya terfokus pada bagaimana cara menghasilkan uang dan bertahan hidup. Saat itu, sebuah kereta kuda lewat. Sepanjang jalan, aroma anggur menyebar. Kamu mengangkat kepalamu dengan terkejut, dan segera memutuskan untuk membuat minuman suling untuk dijual. Menghabiskan setengah liang perak, membeli 20 jin jagung tua untuk dibawa pulang. Bekerja keras sepanjang hari, hanya tinggal menunggu fermentasi menjadi minuman keras. Beberapa hari terakhir ini kamu tidak bisa beristirahat dengan baik. Tanpa sadar, kamu tertidur di atas ranjang kayu. Saat sore hari, kamu terbangun. Jiang Chaiwei dengan senang hati berlari keluar. Seperti malam sebelumnya, dia belum berkata apa-apa. Dia langsung mengulurkan koin tembaga yang ada di tangannya ke hadapanmu. Sulang, saya hari ini bekerja mencuci pakaian dan mendapat 20 sen. Melihat tangan yang bengkak itu, kamu ragu sejenak, namun akhirnya menerima koin tembaga itu untuk kedua kalinya. Penampilannya benar-benar mirip preman kecil yang datang untuk menagih utang. Namun Jiang Chaiwei tampak sangat senang. Dia berlari cepat masuk ke dalam rumah dan membawa semangkuk bubur talas. Kamu sudah makan? Saya sudah makan 2 mangkuk besar. Kamu tentu saja tidak percaya dengan kata-katanya. Kamu mengibaskan tanganmu dan berkata, saya sudah makan di restoran. Kamu simpan saja untuk diri kamu sendiri. Setelah itu kamu berpura-pura mengeluarkan suara kenyang. Dengan mangkuk besar di tanganmu,
Jiang Chaiwei berdiri sebentar, akhirnya mempercayai kata-katamu dan berbalik untuk masuk ke dalam rumah. Setelah kamu pergi, dia menundukkan kepalanya dengan senang hati dan mulai makan. Kamu yang bersembunyi di kejauhan tersenyum dan diam-diam pergi. Beberapa hari kemudian, akhirnya kamu menyuling alkohol yang telah difermentasi menjadi minuman keras. Sambil berpikir untuk menjualnya di pasar. Entah kapan, di depan gerbang rumah yang rusak sudah ada 5 atau 6 sosok berdiri di sana. Yang terdepan adalah pelacur terbesar di kota Wangzhou. Si pembunuh istri, Jiang Chaiwei yang awalnya keluar dari rumah. Melihat kedatangan si pembunuh istri, wajahnya langsung berubah pucat. Tubuhnya gemetar dan dia bersembunyi di balik pintu. Si pembunuh istri yang mengenakan gaun sutra cerah menepuk tangan. Kemudian duduk di kursi kayu di samping. Saya sangat heran. Sudah lama sekali. Mengapa kakak Muki belum menjual istrinya? Kamu sedikit mengernyitkan dahi. Mengapa menjual istri? Apakah kamu bodoh? Seluruh kota Wangzhou, siapa yang tidak menjual istri? Kamu harus menceraikan istrimu dulu, baru menjualnya. Begitu akta rumahmu kosong, tentu akan ada gadis yang mau membayar beberapa tael perak untuk masuk dalam akta rumah. Masuk ke kota Wangzhou, apalagi istri kecilmu ini, masih berhutang 15 tael perak. Kamu tertunduk, lalu berbalik. Melihat Jiang Chaiwei sudah menundukkan kepala, tubuhnya yang kurus dan lemah. Tremor di udara dingin, ayahnya yang sakit parah meninggal sebelum dia. Hanya untuk membeli obat saja sudah habis 3 atau 4 tael perak. Si pembunuh istri menarik tangannya ke dalam lengan bajunya. Berkata dengan suara mengejek, Jiang Chaiwei yang ada di balik pintu sudah memerah matanya dan kebingungan. Sulang, jangan bicara, masuk ke dalam. Kamu berdiri di depan pintu, tidak membiarkan pintu terbuka. Ini pasti bukan Sulang kita. Apakah dia yang tidak tega karena terlalu mencintai? Di belakang pembunuh istri, 5 pria besar dengan pakaian kasar tertawa keras sambil memegang tongkat pengawas. Jiang Chaiwei yang duduk di tepi tempat tidur gemetar. Dengan ekspresi putus asa, dia mengangkat kepalanya, melalui jendela kayu. Melihat sosok yang berdiri di depan rumah, hatinya semakin dipenuhi rasa bersalah. Dia meraih ke dalam bajunya, menghitung kembali 19 koin tembaga yang belum sempat dia berikan. Dia menghitungnya berulang kali, lalu dengan hati-hati meletakkannya di atas meja, memungut 2 gaun lama yang masih ada. Dia berdiri dengan hati-hati, berusaha melangkah dengan tenang. Dia tersenyum pahit, dengan gemetar. Dia memegang bundel dan berjalan keluar dari pintu. Namun pada saat itu, kamu berkata dengan dingin, hutang keluargaku. 3 hari kemudian kamu bisa ambil. Aku, Sulang, yang akan membantu membayarnya. Mendengar kata-kata itu, Jiang Chaiwei berhenti di tempat. Kemudian dia berjongkok di tiang pintu. Seperti seorang anak, dia memeluk wajahnya dan menangis. Sulang berubah. Pembunuh istri itu seolah-olah menghela napas, seolah marah. 3 hari lagi, aku akan datang untuk mengambil 15 tael perak. Jika kamu tidak bisa membayar, ikut mati bersama wanita rendahan itu. Pembunuh istri itu berdiri, dengan perlahan berjalan keluar dari halaman yang rusak. Sulang, maafkan aku. Jiang Chaiwei dengan mata merah, keluar dari rumah. Suara itu penuh dengan tangisan. Sulang, malam ini kamu tidur di dalam rumah. Suara itu semakin mengecil, hingga menjadi sangat halus seperti suara nyamuk. Kamu tahu betul Jiang Chaiwei ingin menawarkan dirinya, tapi kamu tidak mau. Kamu dan Jiang Chaiwei sekarang bukan pasangan yang bahagia, melainkan terikat bersama. Saya tidur di kandang sapi saja. Selama 2 hari ini jangan keluar untuk mengumpulkan kayu. Sulang, saya akan menghasilkan uang. Mendengar itu kamu menghela napas. Suruh dia di rumah membantu menambahkan beberapa palang kayu untuk menutupi dinding halaman. Usaha minuman keras baru saja dimulai. Kamu tidak ingin terlalu banyak orang tahu. Saya mengerti. Jiang Chaiwei masih terlihat gelisah. Pergilah tidur. Saya sudah menerima koin tembaga milikmu tadi. Itu sebagai janji saya untuk tidak menjual istri. Mendengar itu, Jiang Chaiwei berbalik. Air mata terus mengalir di pipinya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, kamu bersama dengan Sihu dan beberapa kendi arak pergi ke pasar. Toko arak tua di bulan Februari hanya berani menjual 2 sen perak. Tapi kamu langsung menawarkan harga 3 liang perak per kendi. Banyak orang penasaran berkumpul di depan gerobak kayu. Kamu tersenyum, menata serangkaian gelas kecil di atas papan kayu. Satu persatu kamu tuangkan sedikit ke dalamnya. Sekejap, aroma anggur yang kaya menyebar ke hidung orang-orang yang menyaksikan di sekitar. Saudara-saudara, segelas ini gratis. Kamu menangkupkan tangan dan membungkuk, dengan santai memandang ke arah restoran mewah di seberang. Untuk memasarkan arak pribadi ini, tujuan utamanya adalah restoran mewah terbesar di Wangzhou City. Tidak lama kemudian, kerumunan di depan gerobak kayu mulai memerah wajahnya. Terlihat sangat antusias dan riuh. Ayo, ambilkan 2 liang untukku. Setelah meminum anggur ini, rasanya seperti menjadi seorang dewa. Hanya dalam waktu singkat, 5 hingga 6 kendi arak pribadi terjual. Hanya tersisa 1 kendi. Setelah kerumunan akhirnya bubar, kamu masih belum berniat untuk membungkus barangmu. Saat itu, di restoran mewah seberang, seorang pria gemuk paruh baya diam-diam berdiri. Akhirnya dia memanggil seorang pelayan untuk meminta agar kamu membawa arak ke sana. Pemilik restoran, Zhou Fu, menyipitkan matanya dan setelah meminum segelas, wajahnya terlihat senang, tapi segera ia menutupi ekspresinya. Sedikit agak kering, tetapi tetap saja,
tidak sebaik arak dari Februari Chun. Kamu tersenyum tipis, memeluk kendi arak dan berjalan keluar. Kini giliran Zhou Fu yang cemas. Dia segera menghentikanmu dan bertanya tentang harga. Mendengar harga 3 liang, Zhou Fu menggertakkan giginya dan memutuskan untuk membeli 50 kendi. Kamu memintanya untuk membayar deposit 30 liang terlebih dahulu, dan harus menyerahkan barangnya dalam waktu setengah bulan. Kamu, seorang pemuda jalanan yang suka menganggur. Bagaimana jika setelah menerima uang kamu kabur? Zhou Fu tampak tidak senang. Melihatmu yang sedang memeluk kendi arak dan hendak pergi. Dia melemparkan sekarung uang di atas meja. Suara Zhou Fu terdengar dingin. Nak, kalau kamu berani menipu aku punya banyak orang yang bisa membunuh keluargamu. Keesokan paginya, 5 pengemudi kereta yang kamu sewa dengan harga tinggi datang tepat waktu. Hari ini kamu akan keluar kota untuk membeli gandum dan membuat arak. Kamu tiba di gudang gandum terbesar di kota terdekat. Pedagang beras langsung menawarkan harga 3 liang per kereta gandum campuran. Harga ini hampir 2 kali lipat dari harga biasanya. Kamu mengernyitkan dahi. Hampir seluruh persediaan gandum di daerah sekitar sudah dibeli habis oleh pedagang beras ini. Namun detik berikutnya, pedagang beras yang semula masuk ke gudang gandum kembali keluar dengan senyum dingin di wajahnya. Di luar kota, 10 li jauhnya, ada 5 kereta gandum hanya seharga 10 liang. Kamu tahu ada yang tidak beres. Namun tetap saja kamu mengangguk dan menyetujui kesepakatan. Pemandu jalan tampaknya sengaja memperlambat waktu. Baru saat langit mulai gelap mereka menemukan gudang gandum yang tersembunyi. Tuan, ada yang aneh. Pengemudi kereta, Chen Sheng, berjalan mendekat dengan raut wajah cemas. Gandum tidak masalah, tapi begitu langit gelap, bahkan pasukan patroli yang ada di sekitar akan kembali ke kamp. Kamu segera memutuskan untuk segera berangkat dan membawa gandum kembali. 5 kereta berjejer panjang melaju cepat di jalan berlumpur. Di depan adalah jalan besar. Aman sekarang, Si Hu yang duduk di kereta depan berbalik dan berteriak. Namun, tanpa diduga, kamu dengan dingin berkata, Si Hu, belok ke jalan kecil. 5 kereta kuda hampir saja berbelok ke jalan kecil. Namun siapa sangka, di persimpangan jalan kecil sudah penuh dengan batang pohon tumbang. Bukan hanya itu, di depan tiba-tiba muncul cahaya api yang bergerak tak beraturan. Terdengar samar-samar suara teriakan liar. Itu pengungsi, bagaimana mereka tahu kita akan kembali ke Wangzhou? Suara Chen Sheng terdengar gemetar. Kamu menggertakkan gigi, tatapanmu cepat memeriksa sekeliling. Perintahkan untuk memadamkan lampu kereta kuda. Masuk ke hutan di sebelah kanan. Para pengungsi di belakang seperti orang gila, dengan liar menyerang dari segala arah. Memakan kuda atau manusia, semua mengarah pada kematian. Kita tidak bisa mati kelaparan. Sebuah suara penuh bujukan berteriak keras dari belakang. Orang-orang ini benar-benar gila. Chen Sheng memacu kudanya dengan putus asa. Nada suaranya sudah penuh dengan ketakutan. Kamu segera memerintahkan kusir untuk merobek karung gandum. Lemparkan 2 karung beras dan gandum ke bawah. Dalam sekejap, debu dari beras dan gandum berterbangan ke udara. Para pengungsi yang mengejar dengan gencar itu awalnya tertegun sejenak. Namun kemudian mereka menjadi liar dan segera menyambar makanan dari tanah. Dengan susah payah jarak pun mulai terjaga. Namun suara dari belakang kembali terdengar. Dengan ekspresi dingin, kamu segera berpikir cepat. Kemudian menggantung semua lentera kuda di sebuah kereta. Lalu mengangkat tongkat peluit di tangan. Dan menusukkan tongkat itu dengan keras ke perut kuda tua. Kuda tua itu meringkik kesakitan dan berlari dengan liar ke depan. Pada saat yang sama, kamu dan yang lainnya masing-masing melompat ke kereta lain. Kemudian berlari menuju arah yang berbeda. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, lampu lentera kereta di kejauhan semuanya padam. Malang sekali kuda tua itu harus dimakan hidup-hidup. Kamu tetap diam tak bersuara. Mengorbankan 1 kereta demi perjalanan pulang yang aman. Itu sudah merupakan akhir yang baik. Tak jauh setelah memasuki gerbang kota, kamu mendongak, langsung melihat Jiang Chaiwei dengan wajah letih. Tubuhnya yang kurus dan rapuh, berdiri menggigil di bawah tembok. Saat dia melihat iring-iringan kereta kembali, dia langsung berlari dengan penuh sukacita. Kamu merasa sesak di dada, kemudian melompat turun dari kereta. Aku sudah bilang kamu tinggal di rumah. Ini sudah malam. Kenapa kamu masih keluar? Aku khawatir denganmu, Tuan Su. Jiang Chaiwei menundukkan kepala, suaranya seperti bisikan. Jalanan penuh dengan preman, juga ada pemabuk tua yang mengamuk di jalan. Sebuah golok tua jatuh dari tubuh Jiang Chaiwei, membuat suara yang jernih. Kamu terkejut, begitu juga Si Hu dan yang lainnya di belakangmu. Jiang Chaiwei memerah, dengan buru-buru dia mengambil golok tua yang berkarat dan tumpul itu. Kemudian memeluknya erat di dadanya. Kamu hanya merasa dadamu semakin sesak. Jelas dia sangat takut, jelas tubuhnya lemah dan rapuh. Namun tetap memegang golok tua itu sambil menunggumu pulang. Keesokan harinya, saat kalian sedang bersiap untuk membuat arak, bayangan sekumpulan orang perlahan muncul di depan halaman.